Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-solihah ustazah yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga soli-solihah ustazah yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soli-solihah yang ada di rumah, kembali bertemu bersama Ustazah Mila. Hari ini Ustazah Mila mau menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam. Kekuatan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Maryam ayat 1 hingga 10. Diceritakan bahwa Nabi Zakaria dan istrinya telah lama mendambakan seorang anak dalam pernikahan mereka. Sekian tahun berlalu, beliau berdoa dan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, Nabi Zakaria tetap tidak berputus asa. Nabi Zakaria menikah dengan istrinya pada usia 30 tahun, sedangkan istrinya 20 tahun. Mereka berdua sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Setiap hari Nabi Zakaria dan istrinya selalu memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Sekian tahun menanti, belum ada tanda-tanda bahwa sang istri akan hamil. Ternyata istri Nabi Zakaria adalah seorang mandul. Meskipun doanya belum dikabulkan oleh Allah, Nabi Zakaria tidak berputus asa. Beliau terus berdoa dan berprasangka baik kepada Allah. Doanya selalu sama, yaitu meminta diberikan keturunan. Tahun demi tahun berlalu, Nabi Zakaria dan istri menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran. Dalam mihrabnya, beliau berdoa dan sambil menangis dengan suara yang merendah. Belum sampai Nabi Zakaria menyelesaikan ibadahnya, Allah mengabulkan doanya lewat perantara malaikat Jibril. Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah menyuruhku menyampaikan kepadamu tentang sebuah kabar gembira." "Apa itu malaikat Jibril?" kata Nabi Zakaria. "Atas kesabaranmu dalam berdoa, Allah mengabulkan permintaanmu dengan berkali-kali lipat. Pertama, Allah akan memberikanmu keturunan seorang anak laki-laki. Yang kedua, Allah akan memberikan nama Yahya kepadanya, yang mana tidak ada yang nama sama serupa seperti itu. Ketiga, kelak dia akan menjadi orang yang membenarkan kedatangan Isa alaihissalam. Yang keempat, dia seorang panutan. Yang kelima, ia tumbuh menjadi orang yang pandai menjaga diri dari zina. Yang keenam, Yahya dewasa akan menjadi seorang nabi sama sepertimu." Nabi Zakaria berkata, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan seorang anak, padahal aku sudah tua dan istriku adalah seorang yang mandul." Kemudian beliau segera menyampaikan atau mengabarkan kepada istrinya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 90. "Maka kami memperkenankan doanya dan menganugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik." Demikianlah akhir kisah kekuatan doa Nabi Zakaria alaihissalam dalam meminta keturunan. Solih-solihah, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah: yang pertama, jangan pernah berputus asa dalam berdoa. Yang kedua, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, harus sabar dan konsisten. Pada saatnya, Allah akan mengabulkannya lebih dari yang kita harapkan. Yang ketiga, kisah Nabi Zakaria ini membuktikan kepada kita bahwa kekuasaan Allah sangat tidak terbatas. Seperti kisah istri Nabi Zakaria yang mengandung seorang anak di usianya yang sudah tua.
suatu hal yang sangat mustahil bagi manusia biasa. Namun, saat Allah berkehendak hal itu terjadi, maka terjadilah. Demikian tadi cerita atau kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.